Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidah Olansari Fauzi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Hari ini saya akan meresum materi yang disampaikan oleh teman saya yang berjudul Mus'ab bin Umair, Duta Besar untuk Madinah dan Madinah sebelum Islam. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah, 14 tahun sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tubuh dalam lingkungannya. Mus'ab bin Umair merupakan salah satu sahabat Rasul yang memiliki tutur kata yang sopan dan juga memiliki pesona fisik yang luar biasa. Ia adalah pemuda tampan yang pada zaman itu di Mekah, berasal dari suku Quraisy yang selalu hidup dalam limpahan harta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kala itu Muhammad tengah menjadi sebuah bibir warga Mekah karena dakwah yang disampaikannya. Gejolak rasa ingin tahu Mus'ab pun timbul. Karena penasaran, ia pun mencari tahu dengan mendatangi rumah Akram bin Abdul Akram. Sesampainya di sana, dia duduk di sudut ruangan yang mendengarkan Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Mus'ab pun terpesona dan merasakan bahwa inilah yang selama ini dia cari. Kemudian dia pun memeluk Islam. Itulah masuk Islamnya Mus'ab bin Umair. Utusnya Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam. Suatu hari Rasulullah memilih Mus'ab untuk menjadi duta Islam di Madinah. Tugasnya untuk mengajarkan Islam kepada kaum Ansor yang telah memeluk Islam dan telah berbait kepada Rasulullah. Selain itu juga untuk mengajak penduduk sekitar agar memeluk Islam, sekaligus mempersiapkan kota Madinah menyambut hijrah Islam. Tepatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di peperangan pada Perang Uhud. Ia mendapat tugas serupa. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik. Ia menebas tangan Mus'ab dan membawa panji Rasulullah hingga putus. Mus'ab pun memegang bendera itu dengan tangan kirinya seraya berkata, "Muhammad tiada lain hanyalah Rasul yang sebelumnya telah didahului para rasul." Hingga pihak lawan menebas tangan kirinya, Mus'ab belum getar dan tetap mempertahankan bendera pasukan dan terus mengulangi kalimat tadi. Akhirnya Mus'ab pun ditombak di dadanya dan ia pun syahid di medan Uhud. Madinah sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang ke Madinah, kota tersebut bernama Yathrib. Madinah pun tidak memiliki pemimpin dan pemerintahannya resmi. Pemerintah kota Madinah hanya terbatas pada pemerintahan kepala suku atas anggota sukunya. Akhirnya suku tertentu hanya memikirkan untuk keuntungan suku itu sendiri dan mengindahkan permasalahan suku yang lainnya. Kaum Yahudi merupakan golongan yang kuat di Madinah. Mereka menguasai perdagangan serta perekonomian Madinah. Yahudi juga menguasai lahan-lahan pertanian terbaik dan osean-osean Madinah. Jumlah mereka pun hampir separuh penduduk Madinah. Permusuhan antara kaum Arab dan kaum Yahudi di Madinah semakin tajam. Kaum Yahudi sering menggunakan taktik adu domba dengan cara menyebarkan permusuhan antara suku-suku Arab Madinah. Suku-suku Arab yang terkenal di Madinah adalah suku Aus dan suku Khazraj. Setelah perang usai, kedua suku tersebut menyadari akan kesalahan mereka. Perang hanya akan menimbulkan kerusakan serta bencana. Kedua suku itu pun kemudian berdamai. Mereka mengangkat seorang pemimpin, yaitu Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad adalah seorang dari suku Quraisy yang berpandang luas. Akan tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena peperangan orang dari suku Quraisy pergi menemui Rasul dan menerima Islam. Setiba mereka di Madinah, mereka pun menyatakan keislaman mereka serta mengajak penduduk Madinah untuk memeluk Islam. Sejak itulah nama Islam dan Muhammad menjadi bahan perbincangan di Madinah. Selanjutnya saya melanjutkan materi yang disampaikan teman saya yang berjudul Bait Aqobah 1. Adalah perjanjian Nabi Muhammad dengan 12 orang penduduk Yathrib yang kemudian memeluk Islam. Bait Aqobah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabiannya. Kemudian mereka terbayat bersumpah setia kepada Muhammad. Isi bayat itu ada 3 perkara, yaitu tidak menyentuhkan Allah dengan suatu apapun, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, 3 meninggalkan apa yang Allah larang. Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair dan Amr bin
Ummi Maktum ke Masrib bersama mereka untuk mengajarkan kepada manusia perkara-perkara agama Islam, membaca Al-Quran, sholat, dan sebagainya. Baiat berarti perjanjian atau ingkar bagi menerima dan sanggup memikul atau melaksanakan sesuatu yang dibaiatkan. Sebiasanya istilah baiat digunakan di dalam penerimaan seorang murid atau syekhnya untuk menerima wirid-wirid tertentu dan berpedoman terhadap baiat sebagai suatu amanah. Berapa pemahaman dan pengertian tentang baiat di dalam gerakan dakwah keislaman? Di antaranya adalah baiat merupakan keikhlasan, baiat memahami Islam dengan kefahaman yang sebenarnya, merupakan baiat untuk beramal dan ditentukan permulaannya dan jelas kesudahannya, merupakan kebaiat untuk berjihad, merupakan perjanjian pengorbanan bagi memperolehi sesuatu, merupakan ingkar untuk taat ataupun patuh mengikuti perintah dan kepunyaan persediaan yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.